Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari ini. Semoga tercurah salam dan salawat kepada mereka dan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita Kitab Ad-Dawa, Ad-Da wa Dawa. Kita sudah sampai di Faslun Mughalatatun Nafsi, pasal yang menjelaskan tentang tipuan hati. Apa maksudnya tipuan hati? Kata beliau, al-amru tsani, perkara yang kedua yang harus kita ketahui adalah an yahdura maghalatata nafsihi, an yahdura mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Jadi betul Bapak dan Ibu bahwa semua itu ada sebab akibatnya, tapi jangan kita tertipu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Kata beliau, agar kita manusia itu atau siapapun orang itu mewanti-wanti jangan sampai dia tertipu oleh hatinya tentang sebab-sebab itu. Wa hadza min ahammil umuri, dan ini adalah perkara yang penting. Fa innal 'abda, karena sesungguhnya seorang hamba itu ya'rifu, mengetahui, annal ma'siyata wal ghaflata minal asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala budda. Kata beliau, karena seorang hamba itu tahu bahwasanya kemaksiatan wal ghaflata, kelalaian, minal asbabil mudirrati lahu, adalah sebab yang sangat adalah sebab yang memudaratkan dia, memberikan bahaya kepada dia. Jadi maksiat itu atau kelalaian itu adalah sebab yang paling bisa memberikan mudarat kepada kita. Maksiat bisa memberikan mudarat kepada kita. Kemarin kita bilang bahwa orang dulu itu, Bapak dan Ibu, kalau putus sendalnya saja putus, dia mengadu kepada Allah. Artinya apa? Dia koreksi dirinya, apa yang kubuat tadi. Jadi semua yang kita lakukan berupa semua yang kita alami berupa sakit itu, jatuhkah kita di tangga, jatuhkah kita di motor, tersentaklah kita di jalan, itu semua ada pengaruhnya. Itu semua adalah pengaruh dari dosa-dosa kita. Pernah berbuat apa kita sebelumnya? Maka kata beliau, maksiat dan kelalaian itu adalah sebab yang memberikan mudarat kepada setiap orang, baik dunianya maupun akhiratnya. Di dunyahu wa akhiratihi wala budda, dan memang pasti seperti itu. Walakin tughalituhu nafsuhu bittikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Tapi banyak orang, kata beliau, tertipu dengan dirinya. Bagaimana maksudnya tertipu dengan dirinya? Bittikali ala afwillahi, dengan bersandar kepada ampunan Allah, kepada pemaafannya Allah. Wa maghfiratihi, dan kepada ampunannya Allah. Jadi ada orang yang ya tidak apa-apa saya bermaksiat,
Allah kan Maha Pemaaf. Tidak apa-apa jika saya terus melakukan dosa, Allah kan Maha Pengampun. Nah, itu namanya tertipu. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf bagi orang yang minta maaf dan bagi orang yang minta ampun. Kalau kita bersandar bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, nanti bertobat. Iya kalau kita sempat bertobat. Coba kalau kita meninggal sebelum bertobat. Nah, itu namanya orang yang tertipu dengan pemaafannya Allah dan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Wa bit taswifi bit taubati wal istighfari bil lisani taratan. Terkadang juga dengan menunda-nunda tobat. Nah, jadi kalau kita selalu menunda tobat, itu bahaya nanti. Karena tidak ada yang tahu kalau kita mati besok. Tidak ada yang tahu kalau besok kita masih hidup. Maka ketika ada kesempatan bertobat, laksanakan kesempatan itu, pergunakan kesempatan itu. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Kemudian wa bi fi'lil mandubati taratan, terkadang juga tertipu bahwasanya tidak apa-apa kita bermaksiat, kan ada sholat sunat, kan ada puasa sunat, kan ada sedekah sunat yang kalau kita lakukan nanti dosa kita terhapus. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada, ini namanya tertipu dengan dirinya sendiri. Wabil ilmi taratan, terkadang ada yang tertipu justru dengan ilmunya. Karena dia sudah tahu cara keluar dari masalah itu. Kalau saya bermaksiat nanti ada solusinya, yaitu bertobat. Maka dia setiap hari bermaksiat. Nah, ini juga tertipu, tidak boleh juga. Jangan gara-gara Allah itu Maha Penerima tobat, kemudian itu kita bersandar ke situ, kemudian kita berkata tidak apa-apa bermaksiat. Kan Allah Maha Pengampun. Nah, itu tidak boleh juga. Wabil ilmi taratan, ada yang karena ilmunya, tertipu dengan ilmunya. Kan saya orang berilmu, kan saya orang berpendidikan, kan saya orang alim. Nah, itu tertipu. Wabil ihtijaji bil qadari taratan, ada juga yang bersandar kepada takdir. Nah, takdirkum ini. Nah, itu juga tidak boleh. Ada orang yang sengaja tidak ke masjid karena berkata bahwa takdirku memang seperti ini. Memang takdirku saya ini bukan diciptakan sebagai orang yang soleh. Nah, ini juga tertipu. Nah, kayaknya saya ini penghuni neraka, memang seperti ini saya. Nah, tidak boleh juga. Nah, ini namanya tertipu dengan takdir. Dia bersandar kepada takdir. Atau misalnya dia misalnya dia memukul orang. Setelah memukul dia berkata, takdirnya itu kupukul. tidak boleh juga begitu. Wabil ihtijaji bil ashbahi wan nadhara'i taratan, ada juga yang tertipu dengan pengalaman. Dia tertipu dengan pengalaman. Itu tetangga saya tidak sholat juga, tapi tenang-tenang saja. Itu tetanggaku tidak bermaksiat juga setiap hari, tapi tenang-tenang saja. Akhirnya tertipu dengan dirinya sendiri. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Dari dulu orang berkata seperti itu sudah ada. Ada yang berkata, kalau Allah benci dengan saya, kenapa saya banyak anak? Kalau Allah benci dengan saya, kenapa saya banyak harta? Ini tertipu. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Kenapa saya banyak hartaku? Kenapa saya banyak anakku? Kalau memang Allah benci. Nah, jadi tertipu. Wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala, dan banyak orang yang tertipu ketika melakukan sesuatu yang itu adalah dosa, maksiat. Kemudian dia berkata, astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah.
zala atharud dzambi, maka hilanglah semua dosa. Nah, ini tertipu juga. Ada orang yang terus bermaksiat kepada Allah, banyak dosanya, kemudian dia satu kali berkata astagfirullah, dia yakin pasti dosa saya sudah terhapus. Nah, dia tertipu. Itu yang membuat dia terus melakukan dosa. Ini tertipu. Jadi tidak boleh juga kita bersandar kepada ini. Kan ada di astagfirullah, kan bisa jadi istighfar nanti. Nah, ini tidak boleh juga. Nah, kenapa tidak boleh Bapak dan Ibu? Karena tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksiat, tidak sempat kembali lagi bertobat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri wa 'indakum 'ilmus saa'ah. Allah yang tahu tentang as-saa'ah. As-saa'ah itu sering diterjemahkan dengan hari kiamat. As-saa'ah itu artinya waktu. Makanya jam bahasa Arabnya as-saa'ah. Allah yang tahu waktu-waktu. Karena Allah yang tahu waktu-waktu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok mau kerja apa. Kita hanya bisa berandai-andai besok mau kerja ini, besok mau kerja itu. Tapi besok terjadi atau tidak itu takdir Allah. Allah yang menentukan itu. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Karena Allah yang tahu waktu-waktu itu, maka wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana besok dia akan meninggal. Siapa tahu kita meninggal dalam keadaan bermaksiat dan tidak sempat bertobat. Makanya menunda-nunda tobat itu tidak boleh. Tidak boleh tertipu dengan istighfar. Tidak boleh tertipu dengan pemaafnya Allah. Allah itu maha pemaaf, tapi bagi orang yang minta maaf. Allah itu maha pengampun, tapi bagi orang yang minta ampun. Maka jangan bersandar kepada pemaafnya Allah, kepada ampunannya Allah, sehingga kita terus melakukan dosa. Kan Allah maha pemaaf, kan Allah maha pengampun. Jangan sampai saat kita melakukan dosa itu, di situ kita meninggal. Kalau kita meninggal dalam keadaan berdosa itu yang bahaya. Karena itu jangan kita tertipu dengan pemaafnya Allah, dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah melakukan banyak dosa, kemudian dia berkata astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, zala atharu dzambi, hilanglah semua bekas-bekas dosa itu. Itu keyakinan dia. Ini tidak boleh bersandar yang seperti itu. Ini benar, tapi bagi orang yang bertobat. Oke. Waroha hada bihada, kata dia. Ini bisa terhapus dengan ini, kata dia. Gampang itu hapusna. Bermaksiat saja gampang itu hapusna. Dosa meninggalkan sholat menghapusnya dengan seperti ini. Namanya roha bihada roha hada bihada. Ini kalau dosa seperti ini, cara menghapusnya seperti ini. Maka tidak apa melakukan dosa karena kita sudah tahu cara menghapusnya seperti ini. Itu tidak boleh juga bersandar seperti itu. Karena tidak ada yang tahu besok masih hidup atau tidak. Kematian tidak mengenal tua dan muda, tidak mengenal sehat dan sakit. Berapa banyak hari ini terbaring di rumah sakit, tapi lebih duluan orang sehat meninggal daripada dia. Dokter berkata kayaknya 3 bulan lagi kamu meninggal. Tetangganya yang tidak sakit naik motor tabrakan meninggal. Tidak cukup 2 hari. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka jangan kita menunda-nunda tobat. Kalau tobat harus bersegera. Wa qala li rajulun al-muntasibina ila al-fiqhi. Ada juga yang berkata, seseorang berkata, kata pengarang kitab, ada yang berkata kepada saya, minal muntasibina ila al-fiqhi, yang menisbatkan dirinya bahwa dia ahli fikih. Ada orang yang berkata saya ahli fikih. Kemudian dia berkata, ana af'alu ma af'alu thumma aqulu. Aku melakukan apa yang aku mau lakukan, setelah itu aku berkata subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Jadi dia berkata bahwa saya ahli fikih, kalau saya melakukan dosa ini dosa itu, cukup saya berkata subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Wa qad ghufira dzalika ajma'uhu. Setelah itu Allah mengampuni semua dosaku. Ini tidak boleh juga bersandar seperti ini. Ada orang berkata saya ahli fikih.
Kalau saya mau melakukan dosa itu dan dosa ini, cukup saya berkata subhanallah wa bihamdi 100 kali terhapus dosa saya. Ini benar hadisnya Bapak dan Ibu. Orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali terhapus dosanya, tapi bagi siapa? Bagi yang bertobat. Bagi yang bertobat. Nah, jangan sengaja melakukan dosa karena ada jalan keluarnya. Cukup berkata subhanallah wa bihamdihi 100 kali terhapus semua dosa. Nah, juga tidak boleh. Jangan sampai di tengah kita bermaksiat, di situ kita meninggal. Tidak ada yang tahu. Wa qad ghufira dzalika ajma'uhu, kalau saya sudah mengucapkan itu 100 kali terhapus semua dosa. Kama sahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawmin subhanallah bihamdi 100 marrah huttat 'anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Ada memang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berkata bahwa siapa yang berkata satu hari, siapa yang berkata satu hari, artinya 24 jam itu, dia pernah berkata subhanallah wa bihamdi 100 kali, ini Nabi yang berkata, huttat anhu khotayahu, terhapus semua kesalahannya. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ada hadisnya. Memang sebanyak itu dosa kita kalau kita mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali terhapus dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi bagi orang yang bertobat, bukan orang yang berkata bermaksiat dulu nanti itu dihapus, bukan untuk itu. Tapi ada yang tertipu dengan hal demikian. Namanya mughalatatu an-nafs. Tertipu dengan dirinya. Wa qala li akhar min ahli Makkah. Ada juga kata Ibnu Qayyim pengarang kitab, ada juga orang yang berkata sama saya dan dia adalah masyarakat Mekah. Jadi ada masyarakat Mekah berkata kepada pengarang kitab, nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala, kata dia, kami ini kalau salah seorang di antara kami mau melakukan itu dan ini, maksudnya melakukan maksiat itu dan maksiat ini, thumma igtasala wa tafa bil bait, kemudian dia cukup mandi wajib. Jadi kalau dia melakukan dosa, cukup mandi wajib, kemudian bertawaf di Baitullah. Apa setelah itu? Usbu'an, dia bertawaf selama 1 minggu. Jadi kalau dia mau melakukan, ini masyarakat Mekah, kalau kami, salah seorang di antara kami kata dia, ingin melakukan dosa ini dan dosa itu, setelah itu cukup kami mandi wajib, kemudian tawaf 1 minggu di Mekah, di Ka'bah itu, wa qad muhya anhu dzalik, terhapuslah dosa-dosa itu. Ada juga yang tertipu dengan demikian. Nah, memang pahala bertawaf di Baitillah itu besar pahalanya. Besar pahalanya, tapi itu tidak penghapus dosa. Kebaikan-kebaikan itu memang menghapus dosa, tapi kalau kita beralasan itu kemudian sengaja bermaksiat, itu bahaya. Wa qala li akharu, berkata lagi orang lain. Ada lagi yang berkata nih. Kata dia, wa qad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda. Nah, ini yang berbahaya ini Bapak dan Ibu. Makanya tadi ada orang yang tertipu dengan ilmunya. Dia tahu hadis-hadis tentang yang seperti ini itu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aznaba 'abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa. Ada satu hamba melakukan dosa. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rabbi usibtu dzamban faghfirhu li. Dia berkata, ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampuni dosa itu untukku.
faghafara lahu dzalik, maka Allah pun mengampuni dosanya. Ini benar hadisnya Bapak dan Ibu. Benar hadisnya bahwa ada orang yang melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah, baru Pak tadi melakukan dosa. Tolong ampuni dosa itu." Maka Allah mengampuni dosanya. Thumma makatha ma sya'allahu thumma adznaba dzamban akhar. Setelah itu berjalan waktu, dia melakukan dosa lagi. Thumma qala ya Rabbi usibtu dzamban faghfirhu li, faghafara lahu. Setelah itu dia minta kepada Allah, "Ya Allah, baru Pak lagi melakukan dosa. Ampuni itu dosaku ya Allah." Allah pun mengampuni dosanya. Thumma makatha ma sya'allahu thumma adnaba dhanban akhar faqala ya Rabbi usibtu dhanban faghfirhu li. Setelah itu dia melakukan lagi. Jadi 3 kali dia melakukan dosa. Kemudian dia berkata, "Baru Pak tadi melakukan dosa ya Allah. Barusan tadi melakukan dosa. Ya Allah, ampuni dosaku." Allah pun mengampuni dosanya. Kemudian Allah berkata, faqala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Alima 'abdi anna lakum rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hambaku, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, maka dia terus melakukan dosa. Ini ada hadisnya, cuma jangan tertipu dengan seperti ini. Kita perlu pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya, tapi bagi orang yang bertobat, bukan bagi orang yang menunda-nunda tobat. Ini hadis menerangkan bahwa kalau kita setiap orang itu pasti punya salah, tapi juga harus segera bertobat, bukan menunda-nunda tobat. Bukan menunda-nunda tobat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang terbaik orang ketika melakukan salah itu adalah yang langsung bertobat. Itu bukan menunda-nunda tobat. Waqala, kemudian ada yang berkata, kemudian orang tadi yang mengambil dalil itu, dia berkata, wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Dan saya ini sama dengan orang yang tadi. Saya yakin bahwa saya punya Tuhan yang Maha Pengampun, maka itu saya melakukan dosa. Ini saya kata dia. Jadi dia bersandar dengan hadis yang demikian, padahal itu tidak boleh. Jangan sampai kita meninggal, sekali lagi kita meninggal dalam keadaan tidak sedang bertobat. Kalau kita melakukan dosa kemudian bertobat itu bagus, itu baik. Tapi kalau kita mati sedang belum sempat bertobat, itu yang bahaya. Kalau muslim itu, orang beriman itu Bapak dan Ibu, kalau dia banyak dosa, dia nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ditimbang dulu banyak dosanya, dimasukkan ke dalam neraka. Nanti setelah habis dosanya dia masuk surga, dicuci dulu. Tapi kan tidak baik kalau harus masuk neraka dulu baru masuk surga. Tidak baik itu. Kalau kita, memang semua orang beriman itu pasti masuk surga walaupun di neraka dulu. Tapi kan tidak baik kalau neraka dulu baru surga. Siksa neraka itu tidak seperti bayangan kita. Siksa yang paling ringan, orang masuk ke dalam neraka, orang yang masuk kemudian dibawa kakinya itu ada batu kerikil. Tapi karena panasnya sampai mendidih otaknya, itu siksa paling ringan. Coba, baru siksa paling ringan. Api yang kita dibakar pakai api itu dalam neraka, itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Itu api. Satu hari kita disiksa di neraka, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kita tinggal di dunia. Jadi jangan main-main dengan siksa neraka. Betul bahwa kita orang beriman nanti dimasukkan ke dalam neraka, walaupun masuk neraka dimasukkan ke dalam surga, walaupun melalui neraka dulu, terhapus dosanya baru masuk surga. Tapi kan tidak enak kalau masuk neraka dulu baru masuk surga. Dan kami siksa surga. Neraka itu yang menyiksa bagaimana malaikatnya? Malaikat yang menyiksa itu, dalam riwayat disebutkan bahwa yang menyiksa itu dia tuli dan buta. Jadi malaikat yang menyiksa kita
Itu malaikat yang tuli dan buta. Kenapa tuli dan buta? Karena kalau dia mukul, kan sakit kita. Kita teriak, dia tidak dengar. Kita mau ekspresi sakit, dia tidak lihat. Maka dia tidak peduli dengan teriak kita, dengan sakitnya kita. Karena memang dia buta dan tuli. Jadi jangan macam-macam dengan neraka itu. Nah, ada juga yang bilang, bersabar jadi neraka. Di neraka tidak ada manfaatnya bersabar. Mau bersabar bagaimanapun tetap jadi disiksa dalam neraka. Jadi jangan tunda-tunda tobat itu. Itu siksa-siksa yang paling ringan saya sebutkan Bapak dan Ibu. Disebutkan dalam riwayat. Wa hadha ad-darbu minan nasi qad ta'allaqa binususin min ar-raja' wattakala 'alaiha. Permisalan ini, kata pengarang, permisalan ini adalah permisalan orang yang bersandar kepada dalil-dalil roja. Dalil-dalil roja itu artinya dalil-dalil pengharapan. Jadi banyak dalil yang yang menyuruh kita untuk berharap ampunan Allah, berharap pemaafannya Allah. Ada orang yang tertipu dengan dalil-dalil ini. Dalil-dalil ini ada bahwa kita harus berharap ampunan Allah. Tapi kalau kita sekedar berharap, tidak bertobat, apa Allah mau mengampuni kita? Tidak juga. Kalau kita sedang bermaksiat kepada Allah itu, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, itu kita sedang mencaci maki Allah. Mana mungkin Allah mau mengampuni kita? Iya. Kita sedang bermaksiat bukan kepada orang tua kita. Kita kurang ajar dengan orang tua kita saja dimarahi. Kita sedang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya ibu kita dan Tuhannya bapak kita. Kemudian kita mau berharap ampunannya. Mana Allah mau ampuni kita? Maka ketika orang yang kurang ajar kepada Allah, dia tobat, betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah mengakui dosanya kepada saya. Itu hebatnya tobat itu. Jadi bukan menunda-nunda. Wa ta'allaqa biha bitilka yadayhi. Orang ini kemudian berpegang dengan kedua tangannya kepada dalil roja itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak apa-apa bermaksiat. Dia berpegang dengan kedua tangannya. Tertipu. Wa idza, ini bahayanya orang yang seperti itu. Wa idza utiba 'alal khataya walinhimaki fiha sarada laka ma yahfazuhu min si'ati rahmatihi wa maghfiratihi wa nususir raja. Orang seperti ini kalau kita bilang ayo tobat ayo salat sampai kapan kamu begitu? Belum tiba waktunya untuk kembali kepada Allah. Kalau kita bilang seperti itu kepada orang itu, dia akan menyebutkan dalil-dalil yang selama ini dia hafal. Nah, baliki. Dia sebutkan dalil-dalil roja yang selama ini dia jaga, dia hafal. Dia akan berkata ke kita, bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah Maha Penyayang? Tidak apa-apa berbuat dosa. Nah, sarada laka ma yahfazuhu min si'ati rahmatillah. Dia akan membaliki kita dengan menyebutkan dalil-dalil yang dia hafal bahwa Allah Maha luas ampunannya, Maha luas rahmatnya. Walil juhal, bagi orang yang bodoh, min hadha ad-darbi minan nasi fi hadzal babi gharaibu wa ajaibu. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ajaib dan sangat-sangat asing. Ini tidak masuk akal ini. Masuk akal. Wa qawlu ba'dihim. Ada juga yang berkata. وَكَثِّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى الْكَرِيمِ. Perbanyaklah dosa sebanyak-banyaknya. Ada orang yang bilang begitu. Sampai dibikin syair. Ini syair ini.
Sampai di syair. Dia syairnya wa kaththir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu 'alal karim. Perbanyaklah melakukan kesalahan kalau memang yang kamu tempuh itu adalah yang Maha Pengasih, yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita, tidak apa-apa melakukan banyak dosa kalau memang Tuhan kita itu Maha Mulia. Tidak mungkin Allah mengadab kita. Ini kata mereka, tertipu. Sekali lagi bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang roja, tentang Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, itu bagi orang yang bertobat kepada Allah, bukan bagi orang yang menunda-nunda tobat. Ada juga yang berkata, at-tanazzuhu min adz-dzunubi jahlun bi si'ati afwillahi. Kata dia bebersih diri, membersihkan diri, merasa bersih dari dosa itu kebodohan. Merasa bersih dari dosa itu kebodohan, karena Allah luas pemaafannya. Jadi bebersih diri, kata dia, itu kebodohan, karena kita punya Tuhan yang maha luas pemaafannya. Ini salah juga. Tidak boleh juga seperti itu. Artinya dia ingin berkata bahwa tidak apa-apa melakukan dosa. Kita kan punya Tuhan yang maha pengampun. Ini juga berbahaya. Wa qaulul akhar, berkata yang lain, tarkud dzunubi jara'atun ala maghfiratillahi wastisgharun laha. Kata dia, meninggalkan dosa jara'atun itu kriminal. Meninggalkan dosa, kata dia, itu kriminal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun, wastisgharun laha, dan ketika orang meninggalkan dosa itu artinya mengecilkan pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan ampunannya Allah. Ini juga tertipu. Jadi dia ingin berkata bahwa orang yang tidak mau bermaksiat, dia meremehkan ampunan Allah. Orang yang tidak mau bermaksiat, dia meremehkan ampunan Allah. Tertipu juga. Sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa ayat dan hadis-hadis seperti ini itu adalah ayat dan hadis bagi orang yang bertobat, bukan orang yang menunda-nunda tobat. Itu mungkin Bapak dan Ibu pelajaran kita. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang sudah soalnya masih beberapa menit lagi masuk Isya. Sampai di sini dulu Bapak dan Ibu.